Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anastasia Herani, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, baiklah kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Hello my friends, welcome to my presentation. I hope you are as ready as I am to learning and have fun. We are in this together, so let's respect and support each other. Jadi, konseling merupakan profesi yang hadir sebagai respon terhadap kebutuhan individu untuk memahami diri, lingkungan, serta hal-hal yang terkait dengan kehidupannya. Konseling merupakan sebuah pekerjaan profesional yang dalam pelayanan ahlinya tidak hanya sekedar menerapkan seperangkat prosedur tetap, melainkan selalu berpikir dengan mengarahkan kemampuan akademik yang dikuasainya untuk melakukan layanan konseling. Pada era sekarang, konseling mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Beberapa topik bahasan konseling yang menjadi tren terkini diantaranya bagaimana menghadapi kekerasan, trauma dan kritis, perawatan terorganisir, kesejahteraan, keadilan sosial, teknologi, kepemimpinan dan identitas. Di samping itu, konseling juga berhubungan dengan kesejahteraan pertumbuhan pribadi. Adapun konsep umum dari komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. Proses tersebut berupa penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Proses tersebut melibatkan beberapa peristiwa, yaitu peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi. Saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong atau helper yang terlatih di bidang keterampilan konseling. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Nah, adapun pemakaian keterampilan konseling oleh konselor. Ada 5 macam ya, yaitu yang pertama supportive listening. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga ada problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Nah, dan yang terakhir, yaitu ada mewujudkan perubahan falsafah hidup. Lalu ada keterampilan konseling. Keterampilan konseling ini pun terbagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu ada keterampilan dasar serta keterampilan lanjutan. Nah, keterampilan dasar konseling itu sendiri terdiri dari yang pertama yaitu keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua, ada keterampilan mendengar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan. Refleksi perasaan dan mengajukan pertanyaan. Nah, yang ketiga yaitu ada keterampilan self-attending. Itu meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret.
Nah, sedangkan keterampilan lanjutan terdiri dari keterampilan pemahaman dan penolakan, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegeraan. Yang kedua ada keterampilan perilaku, dan yang terakhir keterampilan mengakhiri konseling. Berikut ini ada 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling. Yaitu yang pertama tentunya ada keterampilan dasar. Yang kedua ada keterampilan yang biasa digunakan. Yang ketiga keterampilan lanjutan. Dan yang terakhir keterampilan konseling lanjutan dan spesialis. Keterampilan komunikasi yang dikemukakan oleh Nelson Jones tahun 2008 yaitu yang pertama ada komunikasi verbal, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan yang terakhir adalah komunikasi mengambil tindakan. Yaitulah tadi materi tentang keterampilan komunikasi. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari materi tersebut. Jadi, dari paparan tersebut diperoleh gambaran yang luas tentang keterampilan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan konseling secara garis besar. Komunikasi tersebut meliputi aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.